2009. Terus 3, melakukan cekbon arisan-arisan di beberapa konsorsium yang ini menjadi uang prestasi dibebankan kepada suaminya. Utang-utang yang dimaksud adalah di beberapa koperasi, di BKK, BRI, dan Bukopin, dan Fastabik, total senilai semuanya sekira 400 juta atau 470 juta di BKK Pati itu. Setelah tagihan ini membengak, saudara-saudara IWW ini sengaja membuat drama atau permainan lakon watak kabur dari rumah dengan membuat alibi bahwa mengalami KDRT dan persekusi. Maka dari ini saya meminta kepada Polres Pati bahwa alibi yang dimaksud itu adalah alibi palsu atau faide, padahal dia sendiri diduga keras dan sangat kejam kepada suaminya, merekayasa penganiayaan yang berhenti di tempat. Yang keempat adalah sengaja menghutang uang ke Pak-Lek atau saudara Pak-Leknya, yaitu di keluarga korban dengan besaran-besaran nilai fantastik, yaitu ke saudara Sadio sebesar 85 juta, dan kepada Kusnadi 12 juta, Mulyadi 30 juta, Wulaji 25 juta, yang pada waktu tahun 2010 itu mempersiapkan semua kasusnya itu, lalu dia kabur dengan laki-laki lain, yaitu oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati. Permati ini bekerja sama dengan Sri Tomo dan Tomo tambah Romo. Setelah ini selang beberapa waktu saudari IWW disekap di rumah saudara Tomo. Jadi klarifikasi pers ini mohon menjadi perhatian bersama bahwa laki-laki atas nama Bambang Permati ini menjadi tameng serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Dalam hal ini maka kepolisian harus mengembangkan kasusnya dan turun tangan segera kalau memang upaya hukum yang saya tempuh tersebut tidak menyurutkan upaya gugat cerai, tetapi ternyata gugat cerai tetap saja ditendang dan dilakukan oleh IWW, maka dalam hal ini kasus yang saya sampaikan ini adalah kasus serius. Jadi satu, saya memohon agar supaya proses kepolisian dalam hal ini untuk tetap berjalan dan hukum tetap harus dipandang sebagai hukum, berjalan sebagai mana protap dan di mana IWW adalah tersangka serangkaian kasus. Yang kedua adalah saya menuntut saudari IWW mengembalikan semua aset yang saya keluarkan, yang dilarikan, dan dengan denda kasus sebesar 20 miliar 800 juta dengan benda yang dibawa kabur tersebut. Yang ketiga adalah saya meminta adanya upaya pemecahan SK sesuai prosedur bahwa mantan suaminya atau mantan istri itu seharusnya mendapat bagian dari gaji pokok per bulan. Yang keempat adalah saya menuntut bahwa segera ada upaya penyelesaian administratif atau kependudukan yang dirusak oleh saudara Indah Wahyu Widiawati dugaan duplikasi. Yang kelima, Indah ini harus segera menceraikan atau memisahkan saya dengan proses hukum dan prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan dalam aturan keterpaksaan. Yang keenam adalah Ibu Indah ini harus kembali merawat, merehabilitasi saya, nama baik saya dan keluarga saya ya di masyarakat, kepada media akibat dari perkataannya dan perlakuannya kepada saya melalui kurir-kurirnya langsung maupun tidak langsung, karena hal tersebut sangat berdampak dan IWW segera klarifikasi kepada pengacara atau juru bicara saya, Bapak Tukino maupun Ibu Hartini. Selanjutnya bahwa keseimbangan hukum, justice before the law, ini harus keselarasan hukum, keselarasan orang di depan hukum, diantaranya adalah antara kepentingan individu yang dengan hak manusia atau masyarakat secara keseluruhan, bahwa hak tersebut harusnya selalu disertai dengan tanggung jawab. Kalau memang benar-benar Dinas Tambak Romo bertanggung jawab dan ada niat itikat baik untuk mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan kasus perkara ini, maka mari kita mulai dari awal, kita teliti, kita ikuti prosedurnya dan kita tangani dengan penanganan yang serius, bahwa kita buktikan siapa yang menyimpang dan siapa yang menyeleweng,
siapa yang memaksakan kehendak, meneliti, menimbang, dan mengingat latar belakang tersebut, karena memang sangat jelas banyak unsur-unsur rekayasa dan penyimpangan yang dilakukan SD 03 Tambak Romo, mulai dari kepala sekolah dipimpin Supawatin, Sunarto, Dahlan Istanto, dan lain sebagainya tadi. Ini Dahlan Istanto ini saya beri kelonggaran di dalam melakukan opsi, namun ternyata SD 03 Tambak Rono ini menyia-nyiakan kepercayaan saya, tidak membuka diri terkait hal yang memang harus dipertanggungjawabkan dan bukan secara sepihak. Dinas memutuskan suatu tanpa menimbang dampak kerugian masyarakat dan negara. Artinya bahwa dinas harus mempersiapkan hak-hak budgetar perorangan yang telah dirugikan bertahun-tahun. Dalam hal ini mohon untuk diperhatikan. Dugaan lain tuduhan terhadap saudara IWW adalah adanya overspell atau penipuan, pencurian, penggelapan secara bersama-sama yang dicuri dari berangkas tanpa sepengetahuan korban. Yang kedua adalah perampasan hak atau insentif tunjangan suami dengan konspirasi kasus dan rekayasa kasus di Mojo Lauran Gabus tahun 2011. Bahwa dugaan adanya KDRT Faide ini bahkan penelantaran kepada orang yang pantas diurus, yaitu korban, yaitu suaminya, ya, yang sengaja dilakukan diembuskan oleh saudari WW, lalu mengajukan perceraian dengan modus rekayasa murni tidak transparan dengan Dinas Pendidikan Tambak Romo. Bahwa di samping itu ada upaya lainnya, yaitu percobaan pembunuhan berkali kepada korban dengan ini menyuruh preman atau centeng besut CS di Gabus setelah terjadi persekusi terhadap dirinya, yaitu saksi ada Sahli Inayah Kardi besut Edi Rustanto Tambak Romo. Persekusi terjadi 4 kali, yaitu kejadian di Sugian Winong, juga terjadi persekusi main hakim sendiri dilakukan oleh Jayus Setianto yang melakukan pencegatan atau penghadangan dan penganiayaan di jalan Kebulambang sampai dengan Kebulambang ya, Sugian sampai Kebulambang. Lalu kejadian yang sama terjadi di Nglecor Gonang, ya, ini ketahuan Damin Ali Akbaruddin dan Hartini. Kasus selanjutnya juga terjadi persekusi di Kepoh Kencono di Karangwotan. Lalu persekusi terjadi lagi di Karangwotan, yaitu di Dukuh Kopek. Ini korban dikeroyok oleh beberapa orang, sejumlah orang, turun dari unit mobil APV, ini preman. Mengingat uji materi sudah selesai dan apa yang diajukan kepada pejabat membuat akta dalam hal ini adalah Bapak Bupati Pati, Bapak Arianto, mengemukakan keberatan diantaranya adalah sesuatu sudah terjadi gugatan rancu sebab jauh hari saudari WW ini memiliki etika tidak baik, cacat secara susila atau asusila, mengabaikan kewenangan atau aturan, tidak loyal pada atasan, tidak izin kepada hierarkis atasan, dan tidak melalui mekanisme pembinaan yang transparan, teranulir dan terstruktur ditolak. Diduga juga melakukan melanggar PP, PNS terkait pegawai dan kepegawaian, asusila dan amoral. Penggugat dibebani perkara pengusutan perkara, yaitu pemeriksaan klien tergugat di rumah sakit jiwa kalau memang ada opsi seperti itu. Penggugat menanggung fair jaring perkara lain setelah perceraian. Yang maksudnya di sini adalah penggugatnya adalah IWW. Ini bahwa penggugat sebelum menggugat cerai adalah pergi dari rumah karena alasan yang tidak masuk akal atau modus gendaan. Terus penggugat meninggalkan tergugat dalam keadaan sakit, memprihatinkan, butuh pertolongan dan kurang dalam hal segala selama bertahun-tahun sejak penggugat diangkat sebagai PNS tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan kontak komunikasi dan menemui tergugat secara baik-baik. Oleh penggugat, tergugat dianggap sakit gila atau stres sehingga tidak pantas orang yang menderita gangguan jiwa digugat seperti ini secara etika PNS disidangkan atau diajukan kepada pengadilan manapun. Memohon dengan hormat kepada kepolisian, kejaksaan untuk meneliti
dan mengusut tuntas kasus tersebut dan menjadi wasit yang sekunder, verset yang adil di dalam memperlakukan para pihak yang berperkara untuk diajukan ke pengadilan umum. Yang ditentukan keputusan adalah hal lain terkait dengan gugat cerai dan tuntutan yang lain. Mengusut daripada dugaan maladministrasi dan kecerobohan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati melalui PPTK Kabupaten Pati dan BKD yang sudah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan dalam berperkara dan melakukan mediasi dua arah jika menghormati kepentingan negara dari kepentingan pribadi maupun golongan. Maka dalam hal ini kami meminta bahwa tugas Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan BKD untuk segera memberikan tindakan terkait dengan kejadian ini, sedangkan ada tindakan seperti ini harusnya bisa ditindak pidana asusila, ya, juga pidana ini bisa diturunkan pangkatnya karena kejadian ini sungguh di luar daripada tindakan lain. Sedang yang dibebaskan jabatannya adalah karena ini asusila. Jadi kalau asusila seharusnya hal ini dapat dibebaskan. Artinya seseorang yang melakukan pelecehan seks ini pelecehan seksual ini terhadap binaannya ini harus bisa diproses secara hukum. Sementara untuk PNS PMK Pati yang terlibat di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan ini bisa juga dapat diproses hukum. Ini di pertengahan tahun 2010 ini sudah ada titik tolak atau bentuk konsistensi kinerja. Selain itu kami juga sudah mengajukan keberatan secara otonom, sehingga berdasarkan pada penolakan sidang juga mengemukakan alasan penolakan, juga uji materi kelayakan sidang untuk diuji persyaratan. Gugat berak juga menolak diadakannya acara gugat, bahwa acara sidang gugat ini bisa dibatalkan karena tidak ada pemenuhan persetujuan dan lain sebagainya sebagai bahan berjalannya sidang, maka tergugat dalam keadaan seperti ini. Penolakan materi sidang karena belum ada uji materi verset, menerangkan bahwa tidak adanya pendampingan atau insiden atau yang mendampingi. 5. Menerangkan bahwa tidak ada jaminan keamanan keselamatan tergugat selama hadir dalam sidang maupun pulang dari sidang. 6. Dilampirkannya alasan yang jelas yang kepada tergugat secara tertulis sebagai prasyarat uji materi sidang sebagai prasyarat agar tanggapan berimbang dan adil. Jika syarat-syarat yang nominal, yang syarat material belum terpenuhi, maka sangat berat hati tergugat menolak diadakannya gugat cerai tersebut. Surat-surat ini juga sudah saya lampirkan semuanya bahwa daripada kejadian ini saya sungguh membutuhkan bantuan dan banyaknya hal-hal yang dilakukan secara sepihak, berarti bahwa para pejabat ini berlaku sewenang-wenang tanpa mau mendengar, membaca, melihat, mengcross-check fakta di lapangan dan keadaan yang sebenarnya, yaitu bahwa tergugat menderita sakit sebagaimana yang terangkan, hilang kesadaran dalam keadaan tidak menentu, miskin dan tidak bekerja, sedangkan dituntut oleh istrinya di luar kemampuan tergugat. Padahal di dalam aturan hukum tidak pantas seorang hakim maupun seorang bupati mengeluarkan ACC tergugat cerai kepada pasangan yang tidak cakap, lemah, tidak berdaya, sakit dan tidak berpengharapan. Ini menentang atau bertentangan dengan hati nurani. Maka pertimbangan unsur-unsur adanya ketidakjelasan main atau akuntabilitas yang tidak jelas ini, adanya rekayasa bohong dan kriminal, arogansi anarkis, birokrasi harus difahami dahulu oleh tergugat dan diadakan upaya pemahaman atau gelar perkara atau pra peradilan baik berupa mediasi dan upaya pendekatan birokrasi mulai dari bupati, kepala sekolah ke bawahnya, sebab yang paling dirugikan dalam proses ini adalah tergugat. Saya juga memohon pendampingan hukum pro bono dari negara untuk menjamin segala kepentingan saya yang sungguh dirugikan oleh penggugat. Dan akibatnya dari perceraian ini tanggung jawab sosial, tanggung jawab keluarga, jaminan ekonomi, asuransi hak, pensiun, dan tunjangan gaji akan
dihilangkan dari dampak dari diajukannya cerai tersebut. Tindakan cepat tanggap di dalam masalah ini adalah pembelaan darurat agar tindakan untuk membela diri ini diperkenankan walau pembelaan itu bukan exception yang sah, sehingga boleh dikatakan bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada langkah-langkah ini. Semestinya bahwa adanya keseimbangan faktual yang tidak menghadapkan secara frontal tanpa adanya pembela antara yang sakit dengan yang sehat, yang cakap dengan yang tidak cakap, yang mampu dengan yang tidak mampu, harusnya ada keseimbangan, keadilan, pembelaan khusus pada nasib yang diderita oleh seseorang untuk membela sesuatu yang sangat berarti. Harusnya pula tidak boleh dengan sewenang-wenang seseorang menerima suap dan keterangan sepihak yang membabi buta tanpa pertimbangan kebenaran dan hati nurani. Walaupun pada pasal 49 ayat 2 orang yang melampaui batas pembelaan yang sangat perlu tidak dipidana jika dilakukan karena sangat panas hati disebabkan oleh suatu serangkaian serangan tersebut, maka orang itu tidak dapat dituntut secara pidana. Misalnya seseorang mendapat panggilan menghadap menjadi tergugat atau saksi di dalam dua pengadilan, ini dapat memilih salah satu tanpa mendapat hukuman dari pelanggaran hukum yang dilakukan terhadapnya pengadilan lain karena ada suatu halangan keadaan oleh kekuasaan lain yang tidak dapat dihindarkan. Penggugatlah yang paling tahu keadaan lemah atau sakit daripada tergugat, yang miskin, lemah, tak berdaya, yang menderita gangguan sebagaimana disampaikan tergugat, maka tidaklah memenuhi unsur rasa keadilan kemanusiaan menceraikan seseorang yang dalam keadaan lemah, sakit, dan tidak bisa mempertahankan diri. Saya memang mempertahankan hal ini karena tidak ada kejelasan pembagian gaji, karena saya sudah banyak menginvestasikan dana atau uang kepentingan demi menjadi PNS, bukan malah melarikan diri seperti yang dilakukan oleh penggugat. Saya mengejar hal ini apa yang dibawa oleh saudara IWW, baik berupa insentif gaji dan hak anak-anak. Kata Dinas Pendidikan Tambak Romo disuruh untuk menanyakan hak saya setelah di pengadilan, dan ini sudah di pengadilan. Berarti dia sudah menyetujui permintaan saya, lalu mana hak saya itu minta melalui kuasa Bapak Hakim. Hak utama saya adalah surat nikah saya itu dikuasai oleh IWW, maka harus dikembalikan, dan surat-surat sertifikat saya harus dijelaskan karena sertifikat itu asli hak benefisiar dari ayah saya, bukan hasil kerja bersama. Saya juga meminta dihadirkan saksi yaitu Sutopo, Dahlan Istanto, dan Sunarto yang kemungkinan besar tahu betul persoalan ini, dan Kepala Dinas Pendidikan bernama Muhammad Sutopo dan Kepala Sekolah bernama Dahlan Istanto sesuai dengan nota undangan termaksud. Sebenarnya apa dan visi dan motivasi dari nota gugat cerai yang di-ACC kedua stakeholder ini, maka saya mohon keterangan yang jelas apa hak dan kewenangan seorang kepala dinas dan kepala sekolah sehingga bersungut-sungut di dalam memberikan kepentingan menekan saya agar mengizinkan gugat cerai. Bahkan saudara Dahlan Istanto berkata bahwa sudah mengundang saya lebih dari 8 kali, tapi menyatakannya kedatangan saya di SD maupun di dinas tidak disambut dengan ramah dan diberitakan tidak ada perkara apa-apa menyebar fitnah kalau saya marah-marah suatu hal yang tidak saya lakukan di Dinas Pendidikan. Saya mohon keterangan lengkap dari kedua kepala sekolah ini bahwa ada dugaan bahwa dua orang inilah yang sangat bertanggung jawab atas berjalannya gugat cerai sampai ke meja yang mulia Bapak Hakim. MOU yang saya sampaikan itu sudah sampai penuh di Menko Polhukam, Mendagri, dan Mendiknas, bahkan ditandatangani Mensesnek dalam proses perkara yaitu nomor B112 Ek 2013 Kompolnas, Mendiknas 005280 215 Segi 005/9 2015 Inspektorat Pembantu Wilayah Pati, Surat Komnas HAM nomor 3295K PMT 9 2015 tentang tanggapan surat cerai ke Komnas HAM. 5. Dasar surat K nomor 331 80429 040 B0037 kutipan akta nikah DF /26949/1999 Tahrir BA. BKD Pati surat nomor 800-202 RHS 18/12/2015 DRS Jumani MSI. Dasar PP nomor 7 tahun 1977 Jungto PP 34/2014
tentang peraturan gaji PNS sepertiga suami, sepertiga anak, dan sepertiga PNS. 9. Dasar PP 10.1983 tentang tata cara etika izin PNS bercerai diubah PP 45.190 dan PP 10.1983 PP 40 2010 SEP Mendagri 25/2014. 10. Panggilan Dinas PPTK Ceki Sri Utami, Samsuri Kasdan, HR Ahmadi Ketua, Saksi Ayatollah Arif Khomeini dan RA Hartini STY Sugeng Praitno Hadi Sutrisno, klien DD. Dasar Pijakan Surat Reskrim Polres Pati nomor B 76/2 2015 Reskrim, B/379/2 2015 Reskrim, B 434/2 2015 Reskrim, semua di Tipikor. Delik Polres Magelang nomor D17/11/11 2011 Ceki Kapolsek Temuran 11/11/2015 terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan fitnah yang dilakukan oleh IWW, dan itu adalah adendum yang terjadi atau tanggapan IWW bahwa merujuk surat penolakan cerai yang diperjanjikan Inspektorat Kabupaten Pati. Bila perceraian berjalan maka IWW harus memenuhi kewajiban bercerai yang harus dipenuhi. Pencabutan berkas perkara kepolisian terkait laporan pengaduan mengenai dirinya dan suaminya berkoordinasi dengan Didik 1 di Polres Pati maupun Polres lainnya. Menyelesaikan semua jenis tanggungan hutang atau konsorsium dengan cara membayar hutang yang dianggap pribadi di dalam tanggung jawabnya secara sendiri tanpa pertanggungan kepada suaminya lagi atau membersihkan hak. Menyelesaikan semua administrasi penertiban data terkait hak yang harusnya diberikan kepada mantan suaminya baik akta nikah, cerai, dan surat-surat lainnya. Bila di dalam 1 bulan saudari WW tidak menyelesaikan surat-surat yang ditanggung tersebut, maka adalah proses hukum dan pemerintah yang berlaku, karena bila tidak maka diancam pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS. Sanksi jelas bahwa adapun sebagian tanggungan ya, di dalam perjanjian yang dikatakannya sendiri, yaitu mengganti uang makan sebesar 800.000 per bulan selama PNS itu meninggalkan suaminya, ketika bahwa karena di dalam keterangan tersangka menilai suaminya gila, harusnya mempertanggungjawabkan di depan hukum kepolisian dengan merehabilitasi nama baik. Bila terbukti maka saudara tersangka harus menanggung biaya selama ditinggalkan, yaitu 1 miliar sesuai perjanjian redaksi IWW sendiri. 3. Mengganti penanggungan utang ke Bapak Sadio Karangkonang senilai Rp 85 juta, jelas ada bukti dan saksi. 4. Mengembalikan surat-surat berharga sertifikat tanah milik keluarga kami yang digelapkan selama itu. Data terlampir, penyelewengan, dan penyimpangan lainnya bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan koordinator dinas serta pihak-pihak yang merasa dirugikan atas ucapan dan perbuatan IWW selama 10 tahun berjalan. Demikian hal ini saya sampaikan kepada Kepolisian Polres Pati maupun Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri terkait dengan kasus yang disampaikan oleh laporan saudara Zulwati alias Didi, perintah penyelidikan SP 205 2016 Reskrim, dan perkara terkait dengan 277 KUH pidana yang telah diterima ditindaklanjuti oleh 1. Sampai pada saat sekarang perkara sudah laporan dalam proses penyidikan dan penyidik berterima kasih atas kerjasamanya. Untuk informasi lebih lanjut sudah dapat menghubungi kami melalui Kanit Lidik 1 Satreskrim Polres Pati, yaitu Abdul Mujahid dan Arif Sirgar. Demikian, ini menjadikan maklum bahwa semua ini menjadi tanggung jawab bersama. Silakan untuk berkoordinasi dengan Kasat Bimnas Polres Pati, Kasiwas Polres Pati, dan masyarakat Pati bahwa terkait hal ini kami meminta bahwa kasus tersebut belum ditutup dan harus dilanjutkan. Siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mendalangi, maka kasus ini menjadi tanggung jawab kepolisian untuk melanjutkan, sehingga kasus-kasus sedemikian rupa atau kenakalan-kenakalan seorang PNS maupun guru dapat diatasi atau